warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang teori dan konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama ada pengertian dan konsep dasar kewirausahaan. Istilah kewirausahaan ini pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom dari Prancis, yaitu Richard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah agent who buys means of production at certain prices in order to combine them. Tidak lama dari waktu itu, ekonom Prancis lainnya yaitu Jean-Baptiste Say mengatakan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang membawa orang lain bersama-sama untuk membangun sebuah organ produktif. Kewirausahaan sendiri adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif untuk berkarya, berdaya, bercipta, bersahaja, dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Lalu, menurut Peggy A. Lambung dan Charles R. Quayle, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan dapat dinikmati oleh orang banyak. Kemudian, menurut Robert C. Rostan, mendeskripsikan kewirausahaan adalah suatu proses yang dinamis yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini diciptakan oleh individu-individu yang bersedia mengambil resiko atas kekayaan, waktu, karirnya dalam menyediakan sesuatu yang bernilai pada barang maupun jasa. Ada 6 hakikat penting kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Lalu yang kedua adalah kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha. Dan yang ketiga adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Yang keempat, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kelima, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovatif dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nah, dari definisi yang telah saya paparkan ini sangat beda-beda, tetapi setiap definisi ini selalu memiliki unsur atau seperangkat ciri-ciri positif yang tercermin dalam dari seorang wirausaha seperti inovatif, kreatif, produktif, dan lainnya. Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah kemampuan seorang wirausaha ini selalu menciptakan atau mewujudkan gagasan dalam usahanya menjadi sesuatu yang nyata. Setiap wirausaha ini selalu mempunyai ciri atau caranya yang berbeda-beda, tetapi dalam membuat karyanya itu selalu menjadi hal yang dapat dikerjakan, dijual, dan memberikan manfaat bagi orang lain ataupun masyarakat. Terima kasih. Saya Insinyur Nurul Fitri. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, ada motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi tinggi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik, guna untuk tercapainya kepuasan secara pribadi. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi tinggi umumnya memiliki ciri-ciri ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul dalam dirinya, lalu selalu memerlukan umpan balik untuk melihat keberhasilan dan kegagalan, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan, dan menyukai tantangan, serta melihat tantangan secara seimbang. Yang kedua, ialah selalu perspektif. Seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis. Dengan kemampuan yang dimilikinya,
seorang wirausaha berupaya mempersiapkan langkah usaha mandirinya secara hati-hati dan penuh perhitungan, menganalisis prospek usahanya pada masa yang akan datang, menganalisis keadaan pada masa depan, termasuk perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, hingga akhirnya menentukan strategi usaha. Yang ketiga, memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas merupakan kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan merealisasikan gagasan tersebut sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu sistem. Menurut Sumanto, pemikiran kreatif itu sendiri didorong oleh dua faktor, yaitu pengarahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Menurut beliau, apabila kita tidak memadukan daya imajinasi dengan kemampuan berpikir ilmiah, maka tidak akan mungkin kita melakukan pemikiran yang kreatif. Ciri-ciri orang yang kreatif yaitu cerdas, mampu menghasilkan gagasan yang cemerlang dalam waktu yang relatif singkat, memiliki image yang positif tentang dirinya, memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, lalu lebih memperhatikan makna dan implikasi tentang suatu masalah dibandingkan hal-hal yang detail dari masalah tersebut. Yang keempat, selalu komitmen dan berkemauan yang keras. Komitmen terhadap usaha dan kemauan yang keras untuk mencapai sasaran merupakan aspek yang paling pokok dari seorang wirausaha. Jika seseorang memiliki kemauan yang keras, maka jalan akan terbuka, sehingga dia dapat mencapai tujuannya. Hanya seseorang yang memiliki kemauan keras yang akan berhasil dalam hidupnya. Yang kelima, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Setiap aspek bisnis pasti akan berhadapan dengan kegagalan. Namun, kita harus berani memulai karena kesuksesan tidak akan pernah tercipta jika kita tidak pernah memulai. Dalam melakukan suatu usaha, banyak faktor yang diperhitungkan, baik faktor-faktor yang bersifat mendorong keberhasilan ataupun faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan. Dengan perhitungan yang cermat, seorang wirausaha harus mampu menganalisis faktor-faktor tersebut, serta melihat kemungkinan bagaimana caranya bisa memperbesar faktor pendorong dan meminimalisir faktor penyebab kegagalan. Semakin besar keyakinan wirausaha pada dirinya sendiri, semakin besar pula kemampuan dirinya untuk mempengaruhi hasil dari keputusan-keputusannya. Sehingga semakin besar kesediaan kita untuk mencoba berkreasi dan berinovasi. Yang keenam, memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Dilihat dari hakikat pekerjaannya, seorang wirausaha adalah seorang manajer dan sekaligus seorang pemimpin. Bagi seorang wirausaha, kemampuan manajerial dan kepemimpinan diperoleh tidak hanya sebatas dari lembaga pendidikan formal dan non-formal, tetapi diperoleh secara belajar sendiri dari berbagai sumber, terutama melalui pengalaman secara langsung. Dalam memahami dan menerapkan manajemen dan kepemimpinan, seorang wirausaha tidak hanya cukup mempelajarinya sebagai suatu ilmu, tetapi dia harus menerapkan sebagai kiat atau seninya sendiri. Oleh karena itu, penerapan seni atau gaya manajemen dan kepemimpinan oleh setiap wirausaha jelas berbeda tergantung pada wirausahawan yang melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, tadi udah kan dibahas mengenai apa sih pengertian dan karakteristik dari kewirausahaan. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba membahas tentang apa sih peran dan fungsi dari kewirausahaan itu. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang peran dan fungsi dalam kewirausahaan, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu yuk apa makna kata peran dan fungsi dalam kewirausahaan. Nah, dilihat dari makna kata peran yang sepadan dengan kata role atau berarti wewenang, kata peran dalam kewirausahaan itu mengandung maksud seseorang atau aktor yang melaksanakan tugas-tugas dari kewirausahaan. Nah, selanjutnya yang harus kita pertegas adalah fungsi kewirausahaan. Apa sih fungsi kewirausahaan itu? Nah, fungsi kewirausahaan ini adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang wirausaha dalam merealisasikan tugas-tugas. Pokoknya, tugas-tugas yang dimaksud itu adalah tugas-tugas yang tadi ada dalam makna kata peran. Teman-teman, setelah kita mencermati pengertian peran dan fungsi dalam kewirausahaan, maka dapat kita ketahui bahwa peran dan fungsi dalam kewirausahaan itu tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling berkesinambungan. Nah, di mana istilah fungsi merujuk pada kegiatan atau tugas yang dilaksanakan, sedangkan istilah peran itu merujuk pada aktor atau pelaku pengemban tugas tersebut. Nah, berikut ada 5 peran dan fungsi dalam kewirausahaan. Yang pertama, ada peran dan fungsi selaku inovator. Nah, menurut Peter, ia mengungkapkan bahwa peran pokok dari seorang wirausaha adalah melakukan inovasi. Nah, dalam menjalankan perannya sebagai inovator ini,
Wirausaha secara sengaja selalu mencari sumber informasi, mencermati perubahan, dan gejala yang menunjukkan adanya peluang untuk berinovasi. Nah, jadi seorang wirausaha itu harus tetap berinovasi selama ia melakukan atau menjalankan wirausahanya. Seperti sekarang nih, sedang masa pandemi seperti ini, seorang wirausaha itu pasti memanfaatkan keadaan seperti ini dengan cara berjualan masker agar ia tetap menjalankan wirausahanya dan tetap berpenghasilan. Yang kedua, ada peran dan fungsi selaku penanggung resiko. Nah, menurut Meredith, dia mengungkapkan bahwa para wirausaha melakukan penanggung resiko yang sudah diperhitungkan. Nah, dalam peran selaku penanggung resiko ini mengandung pengertian bahwa seorang wirausaha waktu mengambil keputusan harus siap menanggung resiko jika dampak dari keputusan yang diambilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Misal nih, kita berjualan baju misal di tengah pandemi seperti ini, kita harus terbayang bagaimana jika seperti ini, dan kita sebagai wirausaha itu harus berani mengambil resiko dari apa yang telah kita tetapkan. Yang ketiga, ada peran dan fungsi selaku pemimpin. Nah, salah satu peran penting seorang wirausaha ini adalah berperan selaku pemimpin atau menjadi pemimpin. Nah, biasanya pemimpin dalam kewirausahaan ini ditandai dengan adanya visi dan misi. Nah, tetapi melihat kecenderungan sekarang, keharusan memiliki visi dan misi ini tidak hanya dirasakan oleh lembaga-lembaga bisnis, tetapi juga dirasakan oleh organisasi-organisasi pemerintah seperti rumah sakit, yayasan, lembaga pelayanan. Mereka juga diharuskan memiliki visi dan misi. Yang keempat, ada peran dan fungsi selaku pengambil keputusan. Nah, setiap wirausahawan juga harus melakukan peran sebagai pengambil keputusan dalam situasi pekerjaan bagaimanapun. Nah, dari sinilah masa depan usaha atau organisasi ini akan ditentukan. Nah, Meredith mengungkapkan bahwa seorang wirausaha itu harus kreatif, terutama dalam mengambil keputusan. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa dalam berbisnis ini kita tentu saja akan menghadapi rintangan. Nah, sebagai seorang wirausaha tentunya kita harus melakukan atau mengambil keputusan. Nah, kesuksesan bisnis atau wirausaha yang kita jalani itu bergantung pada keputusan yang kita ambil. Yang kelima atau yang terakhir itu ada peran dan fungsi selaku penghubung. Nah, salah satu aspek yang harus dimainkan atau dijalani oleh seorang wirausaha adalah melaksanakan peran sebagai penghubung. Nah, peran penghubung ini bisa berupa melakukan hubungan atau berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di perusahaan tempat ia bekerja. Nah, dalam menjalankan peran dan fungsinya ini sebagai penghubung, seorang wirausaha itu harus pintar dan harus menjaga komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan para pemasok atau supplier. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan kewirausahaan. Yang pertama itu ada meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di materi sebelumnya mengenai apa itu kewirausahaan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kewirausahaan itu merupakan sikap, jiwa, yang dimana kita itu sudah bisa menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain, kan gitu. Nah, dimana kita tuh bisa memiliki jiwa yang kreatif, lalu jiwa yang yang bisa mengerti kebutuhan yang dimiliki oleh kita maupun oleh orang lain. Nah, dimana ketika kita sudah mengerti itu, ketika kita berwirausaha, berarti kita itu sudah menjadi wirausaha yang berkualitas gitu, karena kita itu sudah mengerti apa itu kewirausahaan. Nah, karena beda antara orang yang tidak mengerti apa itu kewirausahaan dan yang mengerti kewirausahaan itu. Nah, yang kedua, ada mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa sih maksudnya mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha? Nah, dimana ketika misalnya orang sudah memahami kewirausahaan itu apa, maka orang-orang yang mengerti itu sudah memahami dengan sendirinya bagaimana kemampuan dan kemantapan dia dalam berwirausaha. Lalu yang ketiga ada membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Nah, sebenarnya dari semua poin tujuan ini itu berkesinambungan satu sama lain gitu, dengan pengertian dari kewirausahaan sendiri. Jadi ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ketika misalnya kita sudah memahami apa itu kewirausahaan, maka
otomatis semangatnya akan tumbuh, lalu sikapnya pasti akan lebih lebih menjiwai sebagai wirausaha. Keempat itu ada menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Ya seperti tadi, ya berarti ketika misalnya kita sudah memahami apa itu kewirausahaan, jadi lambat laun kita tuh akan memahami dan sadar mengenai orientasi kewirausahaan gitu. Nah, lalu ada mengembangkan dalam bentuk kreasi dan inovasi supaya bisa tercapai dinamika di dunia bisnis atau kewirausahaan sehingga kemakmuran bisa tercapai. Nah, jadi ketika kita misal sudah memahami apa itu kewirausahaan, kita tuh sudah mulai bisa berpikir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang bisa bermanfaat oleh masyarakat, dan apa yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri gitu. Nah, dimana nanti kita tuh lambat laun akan akan memutar otak sendiri, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berwirausaha, apa sih yang harus kita jual gitu, apa sih yang harus kita persembahkan untuk mereka gitu, untuk masyarakat gitu. Nah, selanjutnya ada ikut serta dalam mengembangkan dan menumbuhkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang kuat. Nah, maksudnya apa sih ketika misalnya kita menanamkan apa itu kewirausahaan kepada halayak masyarakat, kepada masyarakat itu, berarti kita itu sudah ikut serta dalam mengembangkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap kewirausahaan yang kuat gitu. Lalu selanjutnya ada ikut serta dalam mewujudkan kemampuan para wirausaha untuk menambahkan kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Nah, sama seperti poin sebelumnya, ketika misalnya kita menanamkan sesuatu kepada orang, menanamkan mengenai kewirausahaan kepada orang, nah berarti kita itu sudah ikut serta dalam mewujudkan kemampuan para wirausaha untuk menambahkan kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Lalu yang terakhir ada bertekad dan berusaha dalam meningkatkan jumlah para wirausaha sebagai calon wirausaha untuk bisa membangun jaringan bisnis yang lebih baik. Nah, misalnya ketika kita sudah memahami apa itu kewirausahaan dan kita sudah mulai berwirausaha, nah nanti itu kita akan menemukan orang-orang yang sejalan dengan kita, yang mana ada orang yang benar-benar mengerti mengenai kewirausahaan dan juga ada yang tidak mengerti mengenai kewirausahaan. Nah, ketika kita misalnya kita bertemu dengan orang yang mengerti apa itu kewirausahaan, maka kita itu akan akan bisa membangun jaringan bisnis yang lebih baik gitu. Sekian. Selanjutnya saya Fadila Arfah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat kewirausahaan. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari materi kewirausahaan ini. Karena materi kewirausahaan ini dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat yang pertama adalah peluang untuk menentukan nasib Anda sendiri. Memiliki usaha atau perusahaan sendiri memberikan kebebasan serta peluang bagi para wirausaha untuk mencapai apa yang penting baginya. Contohnya, jika saya memiliki usaha memproduksi kerudung, nah saya otomatis ke depannya akan menentukan nasibnya sendiri. Yang tadinya saya selalu dikasih uang jajan untuk membeli barang yang saya inginkan, nah dengan adanya saya usaha sendiri, saya dapat membeli barang yang saya inginkan menggunakan uang yang saya dapatkan dari hasil usaha itu. Nah, itu tuh termasuk untuk menentukan nasib kita sendiri. Nah, yang kedua ada peluang untuk melakukan perubahan. Nah, semakin banyak ya pembisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Contohnya bisa berupa penyediaan perumahan yang sehat dan layak pakai, lalu mendirikan daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Nah, pembisnis kini
menemukan cara untuk mengkombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi dengan sosial, dengan harapan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Nah, contohnya seperti ini. Banyak sekali sekarang pembisnis yang mendirikan usaha tetapi barang asalnya tuh dari limbah yang sudah tidak terpakai. Dia daur ulang menjadi barang yang dapat berguna serta memiliki nilai jual yang tinggi. Contohnya, jika banyak limbah plastik yang berserakan di mana-mana, bisa kita dijadikan kerajinan seperti limbah plastik dari kopi, bisa dijadikan kerajinan seperti tikar, dompet, dan tas. Itu tuh dapat berguna untuk manusia. Ini tuh termasuk melakukan perubahan karena dengan dia menciptakan suatu produk, dia dapat melakukan perubahan bagi dirinya sendiri dan perubahan bagi alam. Dia ramah lingkungan. Yang ketiga, ada memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak orang yang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan seringkali membosankan, kurang menantang, dan tidak daya tarik. Hal ini tuh tentu tidak berlaku bagi seorang wirausahawan. Bagi mereka, tidak banyak perbedaan antara bekerja dan menyalurkan hobi atau bermain. Keduanya sama saja. Bisnis-bisnis yang dimiliki oleh seorang wirausahawan merupakan alat untuk menyatakan aktualisasi diri. Keberhasilan mereka adalah suatu hal yang ditentukan oleh motivasi, kreativitas, inovasi, serta visi mereka sendiri. Memilih usaha atau perusahaan sendiri memberikan kekuasaan kepada mereka, kebangkitan spiritual, dan mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri. Jadi, jika kita memiliki usaha sendiri, kita dapat mengaktualisasikan diri kita dengan bebas, sesuai dengan minat, bakat, serta hobi kita. Yang keempat, ada memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Nah, biasanya pembisnis atau wirausahawan yang sudah sukses dalam bisnisnya, dia akan terjun ke masyarakat, dia akan memperkerjakan masyarakat yang menganggur. Di situ tuh dapat berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Misalkan di suatu desa ada orang yang sudah sukses dalam berbisnis, dia memberikan atau memperkerjakan orang-orang di desanya tersebut. Nah, itu tuh bisa diakui oleh masyarakat tersebut bahwa si bapak itu tuh sangat baik, bisnisnya bagus, ataupun seperti itu. Yang kelima, ada berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan membangun sosial sesuai dengan kemampuannya. Seperti tadi, kita yang sudah merintis usaha bisnis kecil-kecilan, jika sudah sukses, kita memberikan bantuan atau memberikan ilmu kepada orang-orang yang masih pengangguran. Nah, itu tuh bisa menjadi bantuan kepada orang lain untuk membangun sosialnya. Keenam, ada menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, sama halnya seperti tadi, dengan kita membagikan ilmu, dengan kita mempekerjakan orang di sekitar yang masih pengangguran, itu tuh dapat menjadi daya tampung kerja, tenaga kerja, itu tuh untuk mengurangi pengangguran. Serta yang ketujuh, ada menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani. Jika kita sukses di suatu daerah, pasti masyarakat di sekitar pun akan meneladani atau menjadikan panutan kepada orang yang sudah sukses. Cukup sekian.
Saya Tiara Anggun Rahmayati. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peran kewirausahaan dalam pendidikan. Dalam pendidikan, kewirausahaan memiliki peran yaitu untuk membentuk manusia secara utuh atau holistik sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Materi kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang ada di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan yang dapat direalisasikan peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran yaitu penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran, sehingga peserta didik sadar akan pentingnya nilai-nilai kewirausahaan. Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam mata pelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Pada tahap perencanaan silabus dan RPP dirancang agar muatan maupun kegiatan pembelajarannya memfasilitasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan. Nah, yang kedua yaitu pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam kegiatan-kegiatan di luar mata pelajaran atau disebut ekstrakurikuler, peserta didik dapat mengembangkan bakatnya, potensi dalam dirinya, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengekspresikan dirinya, dan juga secara tersirat, peserta didik akan diajarkan mengenai kewirausahaan sehingga semakin lama akan tumbuh jiwa wirausaha di dalam diri peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu melalui pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan karakter termasuk karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling, berkenan dengan masalah pribadinya, kehidupan sosialnya, kegiatan belajarnya, dan pengembangan karirnya. Dalam program pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dapat dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah, misalnya kegiatan business day atau contohnya yaitu bazar. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep, dan skill. Salah satu contoh model pembelajaran kewirausahaan yang mampu menumbuhkan karakter dan jiwa perilaku wirausaha dapat dilakukan dengan cara mendirikan kantin kejujuran di sekolah. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.